ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi, dan lain sebagainya. Itulah hidup. Kan banyak momen ketika orang terus putus cinta, patah hati itu mengungkit-ungkit, dulu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Kamu kok berubah, tidak seperti dulu. Nah, jawabannya apa? Loh, hidup memang berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Selalu ada perubahan. Jadi longgarkanlah hatimu kok tiba-tiba menerima pasanganmu berubah. Ya memang di antara pola hidup tadi ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyikapi patah hati. Ini agak panjang kalau ini ya. Kita bahas satu-satu. Tipsnya dari kelompok Stoik. Yang pertama, masih seperti pola tadi ya. Ayo kita sadari kenyataan hidup. Dalam hidup ini, kata Marcus Aurelius, ada yang hadir, ada yang keluar dari keberadaan. Beberapa dari apa yang pernah ada sekarang sudah hilang. Perubahan dan perubahan terus-menerus mengubah dunia. Seperti perkembangan waktu yang tak henti-hentinya mengubah keabadian. Jadi ini, ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi, dan lain sebagainya. Itulah hidup. Kan banyak momen ketika orang terus putus cinta, patah hati itu mengungkit-ungkit, dulu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Kamu kok berubah, tidak seperti dulu. Nah, jawabannya apa? Loh, hidup memang berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Selalu ada perubahan. Jadi longgarkanlah hatimu kok tiba-tiba menerima pasanganmu berubah. Ya memang di antara pola hidup tadi ada perubahan. Kok dilalah ya perubahannya ke arah yang pahit bagi kamu. Ya itu nasibmu sudah. Jadi, tapi dari aspek perubahan yang pasti terjadi, ya kamu harus akui. Hidup ini mesti berubah. Nah, jadi ini untuk meringankan hatimu. Oh iya ya, memang kenapa kok sekarang perasaannya berubah padaku? Ya memang hidup ini hakikatnya perubahan. Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Tidak usah kamu pertanyakan. Ya kemungkinan perubahannya ke arah yang tidak bisa kamu kontrol. Sehingga kamu sekarang kecewa. Ini rumus pertama. Kalau teman-teman merasa kaget dengan momen kok tiba-tiba dulu kita bersama, sekarang kita berpisah. Memang hidup ini penuh dengan perubahan. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Sayangnya kebersamaan kita pisahnya cepat. Kan cuma itu saja. Yang lain durasinya panjang. Kalau kita durasinya pendek, akhirnya putus. Sederhananya kan begitu. Jadi kamu lebih longgar hatimu. Tidak harus terlalu membebani perasaanmu. Yang kedua, masih dalam konteks sadari kenyataan hidup. Kalau ini dari Epictetus. Ini menarik ya, filosof Stoik itu. Marcus Aurelius itu kaisar. Kalau Epictetus ini Buddha. Jadi pengikutnya aliran ini dari kaisar sampai Buddha. Kata Epictetus begini, saat engkau mencintai sesuatu, tempatkan di hadapan dirimu posisi yang berlawanan. Apa salahnya saat engkau mencium anakmu, engkau bisikkan dengan suara lirih, besok kamu pun juga akan mati.
Dan kepada temanmu, besok kamu yang akan pergi atau aku yang akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Nah, ini menarik. Kalau pas kamu lagi hangat-hangatnya pacaran, terus kamu bilang, pada saatnya ya tetap kita akan berpisah. Ini kan sama-sama latihan kuat-kuatan ini. Jadi kita kan selalu kalau sedang begitu kan kita bilangnya kita akan bersama selamanya. Tidak bisa. Mesti kita akan berpisah. Polanya memang sudah begitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, makanya bahkan itu kan contohnya anak-anak sama sahabat. Karena biasanya ini kan paling mengikat kita. Anak itu apalagi. Kalau kita dibilang anak kita besok akan mati, itu kita kan nggak terima rasanya. Tapi ya memang begitu, wong dia manusia. Ini kan persis cerita sufi itu. Suatu ketika ada seorang sufi yang mengunjungi seorang raja. Yang raja ini karena sangat takzim pada sufi ingin belajar. Karena sufi ini tidak bisa lama, raja itu, wahai sufi, mbok saya diajari satu saja wawasan. Yang ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk kerajaan saya, untuk semua orang. Nah, terus sufi ini cuma bilang satu kata. Ya sudah, kalau cuma minta satu wawasan saya bisa lah. Saya beritahu ya, ini hakikat yang paling sejati dalam hidupmu, kata sufi ini. Apa? Besok anakmu pasti mati. Oh, itu rajanya marah. Sufinya dipukuli, kok bisa kamu disuruh memberi wawasan yang bagus malah mengutuk anakku. Kata si sufi, loh yang mengutuk siapa? Bukankah anakmu besok mesti mati? Wong dia manusia. Apa ada manusia yang tidak mati? Semua manusia mesti mati. Jadi kebenarannya memang begitu. Terus dikritiklah raja ini oleh si sufi. Tadi kamu minta kebenaran padaku. Saya beritahu kebenaran kok kamu tidak terima. Telingamu kok tidak kuat. Padahal memang kebenarannya memang begitu. Nah, ini cerita ini sebenarnya untuk mengingatkan kita, kadang-kadang kebenaran itu memang pahit. Tapi kenyataannya memang begitu. Makanya tadi saran pertama, ayo siap. Ayo disadari kenyataan hidup ini. Jangan kaget, bahkan dengan orang yang paling kamu cintai pun, ya mesti salah satu akan saling meninggalkan. Ya paling tidak kan nanti salah satu meninggal. Mesti yang satu meninggal terus yang lain sendirian, mesti begitu. Kalau meninggal bareng malah tidak enak. Meninggal bareng itu kalau tidak kecelakaan ya tragedi apa. Mending gantian saja. Jadi momennya mesti pahit itu kalau bersama-sama. Dan saling meninggalkan. Baik, itu kenyataan hidup. Makanya yang kedua ini kalau di Epictetus ya tidak ada salahnya loh kalau kamu sambil misalnya memeluk anakmu atau salaman dengan sahabatmu. Sambil kamu sadari, anakku ini ya manusia, besok pada akhirnya ya meninggal mati. Sahabatku ini akrab sih, tapi pada saatnya ya kita berpisah. Entah aku berangkat duluan atau dia berangkat duluan. Nah ini latihan menguatkan batin kita. Ini versinya orang Stoik. Jadi kalau kalian sudah punya kekasih, ya sambil berdua disadari. Mungkin kalau ada momen berdua, yuk kita sadari bersama bahwa pada saatnya kita akan berpisah. Tidak boleh protes, memang sunnatullahnya begitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, ini masih dari Epictetus. Ini untuk menguatkan kita. Kata Epictetus begini, apa yang engkau cintai bukanlah milikmu. Itu diberikan kepadamu saat ini. Bukannya tidak akan diambil lagi, juga tidak diberikan padamu untuk selama-lamanya. Seperti buah ara. Buah ara itu seperti buah delima. Kalau dalam bahasa Arab namanya buah tin. Rasanya manis. Yang diberikan kepadamu. Atau seikat buah anggur pada musim tertentu dalam setahun. Jika engkau menginginkan buah ini di musim dingin, engkau bodoh.
Jika engkau menginginkan putra atau temanmu, ketika dia tidak lagi diizinkan untukmu, tidak lagi jadi jatahmu, engkau harus tahu bahwa engkau seperti orang menginginkan buah ara di musim dingin. Jadi rasa cinta, orang yang kita cintai, peristiwa mencintai, semuanya hakikatnya adalah pemberian, anugerah. Dan ada durasinya. Jadi ada waktunya. Kalau memang belum waktunya, ya ndak akan muncul. Kalau sudah habis durasinya, ya ndak akan mampu kita mempertahankannya. Jadi baik rasa cinta maupun yang dicintai, maupun peristiwa mencintai itu sendiri, segalanya ada waktunya. Kalau di luar waktunya kok kita inginkan, ya tidak akan nyampe. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Kalau memang sudah dekat, waktunya ketemu, ya akan ketemu. Kan begitu logikanya. Kalau belum waktunya ketemu, ya tidak akan ketemu. Jangan-jangan jodohmu belum lahir misalnya. Kamu minta-minta, kamu berdoa, ya tidak ketemu-ketemu. Kok lama sekali tidak ketemu, ya Allah, ya jodohmu belum lahir. Jadi cintamu bukan milikmu. Cinta itu sendiri kan juga pemberian. Termasuk yang sulit kita kontrol, bukan bagian dari kontrol kita, itu cinta. Kita kan tidak bisa merancang, saya harus mencintai dia sajalah, tidak usah mencintai, itu kita tidak bisa. Rasa cinta itu muncul tiba-tiba. Kadang-kadang tidak kita prediksi. Loh, saya itu bareng sama dia sejak semester 1 sampai semester 7. Ketika nggarap skripsi baru ada rasa pada dia. Kok tidak kemarin-kemarin? Ya karena itu anugerah dari Allah. Jadi tidak bisa kita rencanakan, saya pengennya jatuh cinta dengan yang dekat-dekat rumah sajalah biar tidak high cost misalnya. Kan tidak bisa. Gitu loh. Ya jatuhnya pada dia, anugerahnya Allah, hubungannya dengan dia, dengan durasi waktu tertentu, pada waktu tertentu. Maka kata Epictetus, ya segalanya ada waktunya. Kok ternyata kita ditakdir berpisah, mungkin memang waktunya sudah habis. Durasinya sudah selesai. Nah, ini untuk menguatkan kita ya. Jadi kalau kamu nanti patah hati, ya jangan-jangan ini durasinya memang sudah selesai. Jadi biar nggak terlalu sedih lagi. Apa-apa itu ada siklus, ada polanya. Makanya sindirannya Epictetus, kalau kita menginginkan buah ara di musim dingin, yo sampai stres pun tidak akan ketemu. Kenapa? Bukan waktunya. Ini nasihat kedua. Nasihat ketiga tadi ya. Yang kedua, kita sadar kenyataan hidup. Yang ketiga ini, kita sadari cinta kita hakikatnya bukan milik kita. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, cinta dan ingin memiliki itu apa setara? Ya enggak, karena bahkan cinta itu sendiri ternyata di luar kontrol kita. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, mahabbah itu bagian dari ahwal. Ahwal itu anugerahnya Allah. Rasa cinta pada Allah itu ya hakikatnya anugerahnya Allah sendiri. Batin kita itu tidak bisa. Orang itu dipaksa mukul bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Mbok kamu cinta padaku dong. Ini kalau memang tidak cinta ya tidak cinta. Karena rasa itu muncul ya bagian dari anugerahnya Tuhan. Makanya ada kalimat cinta itu anugerah. Baik, ini nasihat selanjutnya. Ada lagi nasihat. Ini mirip tadi ya, antara yang dalam kontrol dan di luar kontrol. Kebahagiaan dan kebebasan, masih kata Epictetus, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Berarti di luar kendali kita. Hanya setelah kita pahami aturan mendasar ini,
Dan belajar membedakan antara apa yang kita bisa dan tidak bisa kita kendalikan, ketenangan batin dan keefektifan hidup menjadi mungkin. Ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada kunci penting dalam hidup ini. Kita harus sadar mana yang dalam kuasa kita, mana yang di luar kuasa kita. Seperti cinta tadi, itu kan bagian dari yang di luar kuasa kita. Mana cintamu yang kemarin? Wah, sudah diambil sama yang punya cinta, sekarang ganti cinta ke yang lain. Bisa saja begitu momennya. Tapi memang perasaannya orang lain di luar kuasa kita. Kalau kita menyedihi itu atau menggalaui itu, ada enggak ya bahasa Indonesia menggalaui itu? Berarti kita ya akan kesulitan keluar dari rasa sedih. Karena ini, karena apa? Tidak ada jalan keluarnya, karena di luar kuasa kita. Apalagi urusan perasaan. Seperti saya jelaskan tadi, ya kalau urusan perasaan tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa sedih itu kan orang bilang, "Mbok jangan sedih." Lah ini sudah sedih. Kok tidak boleh sedih? Wong ini rasa. "Mbok jangan tersinggung," gitu aja tersinggung. Lah saya sudah tersinggung ini. Jadi sulit rasa itu diatur seperti kita ngatur yang dalam kontrol kita. Jadi ini kunci hidup bahagia. Kita harus tahu mana yang ada dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Kita tidak mungkin ngontrol tangannya para netizen untuk ngomong jelek-jelek. Tapi kita masih bisa ngontrol tangan kita untuk bisa posting yang baik-baik saja. Kalau kita sedih dengan yang di luar kontrol kita, wah netizen ini kok gitu ya sekarang isinya. Ya kita akan sedih, galau, dan kesulitan sendiri. Karena di luar kontrol kita, ya sudah, itu di luar kontrol saya. Yang bisa saya kontrol apa? Tanganku sendiri. Nah, ini penting biar kita bahagia. Karena sekarang banyak orang yang sedih tanpa alasan gara-gara rajin baca medsos. Begitu baca medsos, darah tingginya naik. Mbok ya tadi ndak usah baca yang seneng-seneng saja. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini masih tentang yang di luar kuasamu. Kata Epictetus lagi, ini sering dikutip orang. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Jadi ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Kenyataannya saya ditolak. Wah, kenyataannya saya diputus. Mau gimana lagi, saya terima. Itu lebih menenangkan. Yang paling tidak menenangkan, kita tidak terima dengan yang sudah terjadi. Ini stres double-double kamu. Wong sudah jelas kenyataannya pahit, kamu tidak mau ngakui bahwa itu pahit. Nah itu sulit sudah. Kayak kamu minum jamu, pahit enggak? Enggak kok, saya kuat. Ya wis, orang enggak akan. Iya. Ya kalau pahit, bilang saja pahit. Kalau memang sulit, bilang saja sulit, enggak masalah. Terima saja, akui saja. Tinggal kamu tata ke depannya segala yang ada dalam kontrolmu. Kan cuma itu saja. Yang di luar kontrolmu ya dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, memang rumusnya harus tahu yang dalam kontrol dan yang di luar kontrol. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini. Ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu.
Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Ini saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Jadi ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita. Bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai, itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, Pak, salah saya apa Pak, dapat nilai D. Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita, yuk, ya tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Sekarang ada yang 12, ada yang 8. Oke ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, tidak terhitung. Tidak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2. Masih panjang. Tidak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini. Masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah ini penting, makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Marcus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja, ya pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Jadi lanjut hidup. Jadi ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah seneng? Hujan-hujan, wah seneng hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh itu motor itu sudah banter-banteran mesti. Seolah-olah air itu akan membunuhmu. Padahal cuma air.
Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ini pikiran itu kan jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini kan beda. Kamu di lampu merah, di bel orang dari belakang. Itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok. Karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca, wah orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Nah, kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi terima kasih loh ya saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu nganggap dia, wah menyusu-nyusu kamu kan kamu terus nganggep orang kok ndak sabaran wong masih merah kok masih ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah, ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidup.